Tiga yang pasti terjadi kalau Indonesia nggak berubah. Satu, pembangkangan sipil yang terjadi karena pajak meningkat. Nama saya Satria Kudadere, sekarang kelas 1 SMP di Sekolah Katolik. Mengundang Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, berdebat topik membedah reputasi cemerlang Presiden Bapak Prabowo di gedung MPR atau DPR. Kita berdebat menggunakan bahasa Inggris dan tidak boleh lari dari topik cerita. Kita berdebat kurang lebih waktu 1 jam dan kami yang menentukan kapan kita berdebat. Generasi baru menganggap demokrasi itu aman dan akan selalu ada sampai kapan. Walah, tiba no mase iki anake Abah to. Mangkane leh memperjuangkan menghujat pemerintah segitunya. Jadi wajar dia kemarin memaki-maki, menghina dan merendahkan Bapak Presiden kita gitu loh, yaitu Bapak Prabowo. Jadi wajar. Makanya dia anak abah. Ya seperti inilah karakter-karakter pendukung Anies Baswedan gitu loh. Semuanya tidak ada yang beres. Ngeri, anak ini bisa bongkar kasus ijazah Jokowi. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi berpotensi menjadi semakin ramai. Pasalnya kalau kita lihat kekritisan dari Tio, Ketua BEM UGM dan teman-teman UGM sendiri, ini berpotensi untuk membongkar bagaimana seharusnya posisi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Ketua BEM ya, dari salah satu universitas di Indonesia yang beberapa waktu lalu dianggap banyak netizen itu dalam tanda kutip menghina marwah seorang presiden. Biasalah ya. Anak baru usia segitu di Indonesia ini suka menghina presiden, itu biasalah. Padahal mereka koplaknya kagak ketulungan. Baru aja jadi mahasiswa ya. Itu pun bukan mahasiswa sebetulnya, tapi mahasiswa. Sudah sok-sokannya kagak ketulungan. Merendahkan presiden segala. Dan usut punya usut ya. Ternyata dia adalah anak abah. Pantas saja pekoknya ya kan, kagak ketulungan, pekok ngaku cerdas ya kan, gak waras ngaku cerdas. Dan yang bikin malu 7 turunan, 7 tanjakan ke kanan dan juga 7 tanjakan ke kiri adalah dia gini ditantang oleh anak SD. Aduh, ditantang oleh anak SD untuk berdebat. Malu nggak tuh? Ya malulah ya kalau memang punya urat malu. Tapi kalau udah putus ya kan, ya lain lagi ceritanya. Berani nggak tuh ditantangin sama anak SD debat? Jangan cuma beraninya membacot aja di media sosial. Tuh, ditantang sama anak SD, jangan kicep kau ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tiga yang pasti terjadi kalau Indonesia nggak berubah. Satu, pembangkangan sipil yang terjadi karena pajak meningkat. Udah terjadi di Pati, hampir terjadi di Jawa Tengah, Kendal juga, kos-kosan. Itu pertama tuh, pembangkangan sipil. Masyarakat sipil nggak mau bayar pajak, nggak mau urusan sama pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kudeta militer. Militer ngambil alih semua kekuasaan, baik level daerah maupun level nasional. Kita nggak benci militer mas, kita hormat sama militer karena dia mempertahankan ketahanan nasional. Tapi sejarah mengatakan bahwa ketika militer berkuasa secara dominan, yang terkorbankan itu masyarakat sipil, dan kita nggak mau itu terjadi. Yang ketiga, disintegrasi. Indonesia akan pecah, Sumatera akan memerdekakan diri.
Aceh akan memerdekakan diri, Kalimantan akan memerdekakan diri, Papua akan memerdekakan diri. Jawa nggak punya listrik nanti, uang listrik kita dari Kalimantan. Wuh, gayanya ngomong, ya kan? Ekspresinya. Saya punya teman, ya, dengan wajahnya mirip, ya, dengan gaya bicaranya mirip. Nah, karena saya sudah mengenal teman tersebut dalam waktu yang lama, saya bisa menilai kualitasnya. Jadi sebetulnya teman saya itu kualitasnya di bawah rata-rata. Bahkan kalau dikatakan EQ-nya 78, itu ketinggian, gitu loh. Tapi itu kan temannya abang, bukan ketua BEM ini. Begini loh, ya. Kalau kita mempelajari ilmu anatomi, ya, kemudian kita menggabungkannya dengan ilmu titen orang Jawa, maka kita bisa mengatakan orang dengan ciri-ciri fisik yang serupa memiliki sifat yang mirip karena hormonnya itu sama. Jadi kalau misalnya, ya kan, ada teman dengan telinganya modelnya macam kayak gini, sifatnya begini. Nah, ketika ada orang lain dengan model telinga yang sama, 90%, ini menurut saya loh ya, itu sifatnya sama. Dan juga sama. Jadi ini orang sebetulnya sama dengan teman saya. EQ-nya di bawah rata-rata. Ya maklumlah anak abah, ya kan. Hanya sedikit loh orang bodoh itu mengaku dirinya bodoh atau menyadari dirinya bodoh. Sebagian besar nggak menyadari. Lanjut. Nama saya Satria Kudadere, sekarang kelas 1 SMP di Sekolah Katolik. Mengundang Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, berdebat topik membedah reputasi cemerlang Presiden Bapak Prabowo di gedung MPR atau DPR. Kita berdebat menggunakan bahasa Inggris dan tidak boleh lari dari topik cerita. Kita berdebat kurang lebih waktu 1 jam dan kami yang menentukan kapan kita berdebat. Indonesia harga mati dan Bapak Prabowo harga mati. Saya tunggu. Kalau udah macam kayak gini, mau gimana lagi ya? Ini yang ditantang orang yang sama kan ya? Ya toh? Orang yang sama nggak? Coba teman-teman ikut berkomentar ya. Apakah yang ditantang oleh anak SD barusan adalah orang yang sama? Jika orang yang sama, aduh alamak jang, malunya kagak ketulungan. Hah? Anak SD loh yang menantang. Dan kalau sampai dia itu diam aja, nggak merespon, aduh mending nyari lah racun tikus ya, racun tikus di warung-warung sebelah rumah gitu. Pakai apa bang? Ya pakai untuk tikus. Untuk tikus. Tapi kan dia nggak tikus bang. Iya, menurut pandangan orang awam kan seperti itu. Lanjut. Generasi baru menganggap demokrasi itu aman dan akan selalu ada sampai kapan. Walah, tiba no mase iki anake abah to. Mangkane leh memperjuangkan menghujat pemerintah segitunya. Ya, memang harus dikasih ruang untuk anak BEM bisa untuk mempraktekkan koar-koar menghujat pemerintah. Ya begitulah anak BEM UGM saking pintere. Koyo abahe yo pinter banget guys, cerdas abah itu. Oh iya baru tahu kalau Mas iki ternyata yo anak abah toh. Makanya pinter banget mengkritik negara, pinter banget mengkritik Pak Prabowo. Tapi harus ada solusinya loh Mas kalau mengkritik itu. Ya dikasihkan contoh. Ya solusinya gimana? Jangan hanya mengkritik dan menghujat masih. Ya kalau mau berdebat, yo pinter masih, wah keren. Kayak abahnya ya, Abah Anies itu dibutuhkan di dunia internasional untuk perdamaian begitu kan. Ini kudune saate gitu. Wah ternyata anak abah juga keren pinter masih pinter. Wah ini mungkin penerusnya abah kali ya. Oh, makanya ya kan koplaknya mirip ya toh.
ternyata anak abah Nepal, ya kan? Wan Ngibul. Kenapa ya? Ah, junjungan dengan para pengikutnya itu rata-rata itu 11-12 begitu. Termasuk yang baru saja kita saksikan gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan. Aduh, hebat anak BEM. Saya emang nggak hebat ya. Saya malah ditawarin untuk masuk BEM. Ya, walaupun bukan ketuanya aja saya tolak. Ngapain? Nggak penting. Hah? Bukannya saya merendahkan loh ya, tapi memang kebanyakan di mana-mana yang bergabung dalam organisasi-organisasi macam kayak gitu. Kebanyakan itu, ya kan, lebih besar bacot daripada tiang. Lanjut. Generasi baru menganggap demokrasi itu aman dan akan selalu ada sampai kapan. Wajar toh, ternyata ketua BEM UGM yang bernama Tito, ternyata dia adalah pendukung Anies Baswedan alias anak abah gitu loh. Jadi wajar dia kemarin memaki-maki, menghina dan merendahkan Bapak Presiden kita gitu loh, yaitu Bapak Prabowo. Jadi wajar. Makanya dia anak abah. Ya seperti inilah karakter-karakter pendukung Anies Baswedan gitu loh. Semuanya tidak ada yang beres. Jadi benar gitu loh. Saya tuh malu melihat ketua BEM UGM yang satu ini kan, yang tidak ada urat malunya gitu loh, yang mengatakan Bapak Presiden kita dengan kata bodoh, dengan kata-kata yang tidak pantas gitu loh. Yang saya habis pikir ternyata ini tuh penyebab utamanya, ternyata dia anak abah, pendukung Anies Baswedan gitu loh. Tapi kok masih ada ya orang seperti ini ya kan, yang hanya datang membuat keributan dan kegaduhan di negara ini gitu loh. Habis pikir dengan orang-orang seperti ini, entah apa isi otak para pendukung Anies Baswedan ini gitu loh. Jadi wajar ya kan, sudah terjawab ya kan. Ternyata ketua BEM UGM ini hanyalah anak abah gitu loh, pendukung Anies Baswedan. Jadi wajar gitu. Dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan pemerintahan gitu loh. Termasuk Bapak Prabowo. Sampai mengatakan presiden kita dengan kata bodoh. Asli. Tak habis pikir dengan orang-orang seperti ini, entah apa isi otaknya gitu loh. Tak habis pikir aku melihat kelakuan manusia yang satu ini. Jadi wajar lah. Jadi sudah terjawab ya kan teman-teman. Yang ketua BEM UGM yang memberikan surat kepada ketua UNICEF untuk bisa menegur Bapak Prabowo. Sampai dia mengatakan Bapak Prabowo itu bodoh. Tak habis pikir deh. Ternyata sudah terjawab kan. Orang-orang seperti ini, inilah ciri-ciri pendukung Anies Baswedan gitu loh. Sama-sama memalukan. Ya, jadi memang ada satu istilah ya atau strategi gerilya perang yang diterapkan oleh bukan banyak sih, oleh organisasi-organisasi tertentu yang dalam tanda kutip itu organisasi koplak ya. Itu memang menargetkan manusia-manusia muda dengan intelektual agak tinggi, makanya mereka menyasar universitas-universitas. Harapannya ya mereka adalah generasi masa depan bangsa karena saat ini masih muda. Dan kedua karena mereka itu mahasiswa ya, atau lebih tepatnya mahasiswa, intelektualnya lebih tinggi, itu pandai bacot, jadi mudah mempengaruhi orang. Makanya jangan heran jika saat ini mereka-mereka itu menyasar ya BEM gitu kan. Tapi ya jangan khawatir lah. Hanya mahasiswa-mahasiswa dengan EQ di bawah 78 saja yang akan tercuci otaknya. Selain itu nggak bakal. Lanjut. Ngeri, anak ini bisa bongkar kasus ijazah Jokowi. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi berpotensi menjadi semakin ramai. Pasalnya kalau kita lihat kekritisan dari Tio ketua BEM UGM dan teman-teman UGM sendiri, ini berpotensi untuk membongkar bagaimana seharusnya posisi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah, ini challenge yang cukup menantang ini untuk Mas Tio dan kawan-kawan. Dan saya yakin kalau soal kasus ijazah Jokowi ini sampai dikritisi oleh Mas Tio dan kawan-kawan, ini akan menunjukkan bagaimana posisi kasus tuduhan ijazah palsu ini yang seharusnya. Coba dong Mas Tio dan kawan-kawan dibahas soal kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kita tunggu ya. Beri komentar terbaik kalian. Ngeri, anak ini bisa bongkar kasus ijazah Jokowi. Bisa bongkar dari Hong Kong. Nggak usah dibongkar. Apanya yang harus dibongkar? Sesuatu yang harus dibongkar itu adalah sesuatu yang ditutup-tutupi. Makanya harus dibongkar. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ditutup-tutupi, iya loh,
Apanya yang harus dibongkar? Ijazah Jokowi itu nggak ada rahasia-rahasianya. Ijazah Jokowi itu ya seperti itu. Dan itu asli dari UGM. Nggak usah banyak bacot lah. Lama-lama halu ya mereka-mereka ini ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.